jalan-jalan ke negeri atas awan. Pulangnya sambil makan ketan. Selamat malam para pejantan. Dan apa kabarnya yang ditinggal balikan sama mantan? Iya. Canda mantan. Siang-siang awannya panas. Jangan lupa ngopi dan mandi air panas. Kalau beli sayur jangan lupa taruh di kulkas. Siapa yang kalau kondangan sering makan lengkuas. Oke, pada video kali ini gue bakal ngomongin tentang janda ayaran. Maksud gue yang kemarin viral dan sekarang masih tetap viral karena tiap hari hampir selalu muncul di beranda YouTube gue. Dan saking seringnya muncul bahkan hampir mau menyaingi berita tentang Al Zaitun, bre. Baru-baru ini media sosial digegerkan dengan berita tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah. Namun tiba-tiba sang suami dikagetkan dengan sang istri yang menghilang. Langsung saja to the point, ke intinya inti. Di balik menghilangnya Anggi, si pengantin baru pada saat malam pertama yang ternyata lebih memilih ke mantannya. Emangnya wanita zaman sekarang itu pada suka gitu. Jadi heran gua. Tapi untungnya gua udah nyiapin beberapa fakta-fakta unik dan fakta-fakta yang sangat membagongkan tentang si Anggi, janda anyaran ini, bre. Tanpa berlama-lama langsung saja, bre. Yang pertama, Anggi lebih memilih mantannya. Dikira diculik jin saat malam pertama. Ternyata usut punya usut, Anggi kabur ke mantannya, bre. Sangat-sangat mengherankan dan di luar nurul, bukan? Dikira nikah-nikahan atau nikah gimana gitu ya. Main kabur aja. 2. Anggi dan suami baru 5 bulan pacaran. Mungkin ini kali ya yang disebut definisi satset yang sesungguhnya. Gak usah lama-lama pacaran, langsung aja digas ya kan. Namun dengan adanya hal seperti ini, menurut gua bakal membuat Jonas seperti gua ini bisa sedikit bernafas panjang dan lega. Karena kedepannya mungkin kata satset ini bisa kita gunakan seperti Jonas untuk menyerang balik tetangga-tetangga yang sok tahu gitu loh. 3. Anggi malu-maluin keluarga. Selain jadi janda anyaran, si Anggi juga menjadi malu-maluin keluarga, bre. Ya gimana ya, seluruh keluarga terutama kedua orang tuanya mungkin udah nerima amplop kondangan kali ya. Malah si Angginya nikahnya cuma ngeprank kan jadi gitu. Jadi pertanyaan, apakah isi amplopnya harus dikembalikan ke semua orang yang udah pada kondangan? 4. Anggi belum bisa move on. Diduga belum bisa move on, alasan Anggi keluar atau minggat dari rumah pada saat malam pertama pernikahan adalah tidak cinta. Terus ngapain lo nikah, goblok? Ditambah lagi ada satu fakta yang sangat membagongkan, yaitu pengakuan si Cecep. Maksud gua Bang Adri Aman ya. Matanya Pak Anggi. Beliau bilang kalau Anggi masih pacarnya. Waduh. Kan jadi bingung ya kan hukumnya mau gimana. Maksudnya yang dosa yang mana gitu. Antara merebut pacar orang atau merebut istri orang gitu. Lanjut. 5. Keberadaan keluarga Anggi jadi goib. Selain Anggi yang kabur pada saat malam pertama, keluarga Anggi juga ikut-ikutan kabur, bre. Gak tahu kemana. Karena tak kuasa menanggung malu akibat perbuatan Anggi, bapak-bapak, ibu-ibu, serta semua yang ada di sini ikut-ikutan kabur, bre. Ya gimana gak malu coba dengan kejadian seperti ini. Kalau yang tahu sekampus sih masih mending, ini yang tahu se-Indonesia, bre. Dan menurut gue sih mending kabur sih, fix kabur. Oke, lanjut. Tips agar mendapatkan calon istri yang sesuai. Khusus cowok. 1. Pastikan si mbaknya nggak punya cowok alias dan jomblo. Ya laki-laki memastikan itu sangat penting ya, bre. Sebelum lo nembak cewek itu. Kalau misalnya cewek itu masih punya cowok kan nanti bakal jadi masalah besar gitu ya. Jadi alangkah baiknya lo pastiin terlebih dahulu, bre. 2.
pastikan si mbaknya udah move on dari mantannya. Ya lagi-lagi ini tentang memastikan ya. Kalau nanti lo udah jadian terus ternyata mbaknya belum move on gitu ya, kan lo jadi sakit sendiri bre. Mending sebelum lo jadian lo pastikan dulu, ya kan. 3. Pastikan mbaknya mau diajak sehidup sebongkah sama jenengan. Nomor 3 lagi-lagi masih tentang memastikan. Pastikan dulu si mbaknya sebelum lo ajak menikah, mbaknya mau sehidup sebongkah dengan jenengan. Kalau enggak ya si angin ntar. Yang keempat sekaligus yang terakhir, pastikan jenengan sudah pacaran sama si mbaknya lebih dari setahun. Ya laki-laki ini masih tentang memastikan bre, karena menurut gua memastikan itu sangatlah penting bre, apalagi tentang hubungan ya kan. Dan alasan kenapa lo harus pacaran lebih dari setahun ketika lo harus menikah, karena dengan hubungan yang lo jalan setahun lo pasti sudah bisa mengetahui sifat aslinya, dan ya banyaklah yang bisa lo ketahui dan lo bisa lebih mengenal beliau mbaknya calon istri jenengan gitu ya. Tapi saran gue sih jangan sampai 3 tahun ya, nanti bukannya pacaran malah kredit motor. Tapi laki-laki berapapun usia kalian, terus berapapun lamanya kalian berpacaran, itu bukan menjadi patokan atau tolak ukur untuk apapun. Ini hanya sekitar pendapat gua ya bre. Oke, mungkin itu aja yang mau gua katakan. Dan tentang Pak Anggi ini mungkin masih bisa salah dan masih bisa hoax gitu ya, karena ya gue sampaikan ini cuma konten bre. Dan kebetulan juga gue cuma manusia biasa tanpa kekuatan apa-apa. Dan untuk tips-tips tadi di atas mungkin agak kurang akurat dan agak kurang benar mungkin ya, karena gue sendiri pun belum menikah. Oke, gue Afif Arjianto dari Gunung Kawi. Sampai jumpa di konten berikutnya dan bye.